Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali di sini duduk ya bersama-sama. Kita akan membahas salah satu ayat dari surat Ali Imran. Kita akan melanjutkan pembahasan tafsir ini. Kita memasuki ayat yang ke-59. Dan ayat yang ke-59 ini berkenaan tentang perumpamaan Isa itu seperti Adam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pahala kepada kita semua dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita semua. Baik, Allah berfirman, "Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun." Artinya, sesungguhnya perumpamaan Isa itu di sisi Allah seperti Adam. Jadi penciptaan Isa di sisi Allah perumpamaannya seperti Allah menciptakan Adam. Khalaqahu min turab. Allah telah menciptakan Adam dari tanah. Thumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berfirman, jadilah, maka jadilah. Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah berkata di sini, "Laqad marra 'alaina anna hadhihi al-ayat nazalat hina qadima wafdu Najran ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu nasara. Wa kana qudumuhum fi sanati 9 min al-hijrah. لأن تلك السنة كثر فيها الوافدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا تسمى سنة الوفود وهذا أحد الأسباب التي منعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج في العام التاسع مع أن مكة قد فتحت." Telah berlalu pembahasan bahwa ayat-ayat ini turun ketika datang utusan dari Najran yang mana mereka adalah orang-orang Nasara. Mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kedatangan mereka itu di tahun 9 Hijriah. Dan di tahun itu banyak sekali orang-orang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak utusan yang datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Oleh karena itu di tahun ke-9 Hijriah ini disebut dengan Amul Wufud atau Sanatul Wufud. Dan ini merupakan salah satu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhaji di tahun ke-9 Hijriah. Padahal Mekah sudah dibuka, ya. Dan Nabi SAW sudah menguasai kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Ya. Nabi SAW haji di tahun 10 Hijriah. Nah, inilah alasannya kenapa Mekah dibuka tahun 8 Hijriah. Kenapa Nabi SAW tidak haji di tahun 9 Hijriah? Alasannya karena banyaknya wufud, utusan dari banyak kabilah yang mendatangi Rasulullah SAW ke kota Madinah. Banyak di antara mereka yang masuk Islam, ya, berbondong-bondong masuk Islam, ya. Dan di antara yang datang ke Nabi SAW adalah utusan dari Najran. Baik. Allah berfirman, "Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam." Ya, sesungguhnya perumpamaan Isa, ya, dari sisi penciptaannya itu
di mana Isa itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ayah. Perumpamaannya di sisi Allah kamatsali Adam, seperti Adam. Adam diciptakan oleh Allah tanpa ayah dan tanpa ibu. Allah jelaskan di sini khalaqahu min turab. Allah menciptakannya dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah. Penjelasannya di sini yakni syanuhu, ini urusan Isa di sisi Allah itu seperti Nabi Adam. Tidak berbeda. La yakhtalif. فكما أننا متفقون على أن آدم خلقه الله عز وجل من غير أب ولا أم والنصارى يؤمنون بهذا فما بال النصارى يقولون كيف خلق الله عيسى بلا آب ما هو إلا ابنه نعوذ بالله. Sebagaimana kita sepakat bahwa Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ayah, tanpa ibu, dan orang-orang Nasoro itu beriman tentang hal ini, maka bagaimana mereka, orang-orang Nasoro, berkata, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa tanpa bapa. Kalau begitu, dia adalah anak dari Tuhan. Na'udzubillah. Ini keyakinan mereka. Faqalu, mereka berkata, innahu ibnullah juz'un minhu. Ya. Sesungguhnya Isa itu anak Allah, bagian dari Allah. Dan mereka tidak mengatakan inna Adam ibnullah. Mereka tidak mengatakan bahwa Adam anak Allah. Ma'annahu law kana ahadun yadda'i al-bunuwa fi ahadin min al-bashar lakana al-ahaq biha Adam. Padahal seandainya ada di antara manusia yang mengklaim dia itu adalah anak dari Allah, maka tentu yang lebih berhak adalah Adam di sini. Ya. Karena apa? Karena dia diciptakan tanpa bapa, tanpa ibu. Ya. Adapun amma Isa falahu Adapun Isa punya ibu. Ya. Wal ahadul walidain. Sedangkan ibu adalah satu dari dua orang tua. Ya, jadi kan orang tua itu ada bapak, ada ibu. Nah, kalau Adam sama sekali nggak punya bapak, nggak punya ibu. Langsung Allah ciptakan. Ya. فَإِذَا كُنَّا نَقُولُ لَا يُمْكِنْ أَنْ يُوجَدَ أَحَدٌ مِنْ أَبٍ بِلَا أَوْ مِنْ بِلَا أَبٍ فَلْنَقُلْ وَلَا أَحَدْ يُوجَدْ بِدُونِ وَلَا أَبٍ. Apabila kita berkata tidak mungkin ada seorang pun, ya, dia punya bapak tanpa ibu atau punya ibu tanpa bapak, ya, maka kita katakan tidak ada orang lahir tanpa bapak, tanpa ibu, ya, tanpa bapak, tanpa ibu. Nah, fa antum ayyuhan nasara aqrartum bi anna Adam laysa ibnan lillah fal yulzimukum an tuqirru bi anna Isa laysa ibnan lillah. Antum, wahai orang-orang Nasara, meyakini bahwa Adam itu bukan anak Allah. Maka ini melazimkan perkataan, hendaknya kalian mengatakan bahwa Isa juga bukan anak Allah. Ya. Karena apa? Karena Allah berfirman, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah itu seperti Adam. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah berfirman ya, kepadanya kun, jadilah, maka jadilah. Nah, kita langsung saja ke fawaid ayat yang mulia ini. Ya, di antara faedah dari ayat yang mulia ini, fi hadhihi al-ayah bayanu iqamatil hujjah bimithli ma yahtajju bihi al-khasm
li'annahu aqama al-hujjata 'ala an-nasara bimithli ma ihtajju bihi faqala idza qultum inna Isa ibnullah li'annahu khuliqa bila ab faqulu inna Adama ibnullah wa illa fa antum mutanaqidun. Dalam ayat ini ada penjelasan tentang iqamatul hujjah, ya, dengan hujjah yang dipakai oleh khosm, oleh lawan, ya. Li'annahu, karena di sini, ya, Allah menegakkan hujjah kepada orang-orang Nasara, ya. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada orang-orang Nasara dengan hujjah yang mereka pakai, dengan alasan dalil yang mereka pakai. Apabila kalian mengatakan Isa itu anak Allah dengan sebab diciptakan tanpa bapa, maka katakanlah Adam juga anak Allah. Ya, kalau tidak kalian katakan, maka kalian mutanaqidun. Ya, ada kontradiksi pada diri kalian. Yang kedua, bayanu qudratillahi subhanahu wa ta'ala haitsu khalaqa Adam min ghairi ummin wala ab wa khalaqa Isa min ummin bila ab. Ayat yang mulia ini menunjukkan tentang maha mampunya Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam tanpa ibu, tanpa bapa. Menciptakan Isa tanpa bapa. Di sana ada dua jenis juga, ya. Ada yang diciptakan dari tanpa ibu, ya, yakni Hawa. Ada ab, dan di sana juga ada jenis manusia dan ini keumuman manusia, ada bapak dan ada ibunya, ya. Rata-rata ada bapak dan ada ibunya. Jadi manusia dilahirkan itu ada 4 jenis. Yang pertama, ada bapak, ada ibu. Ini yang ma'ruf seperti kita semua. Yang kedua, tidak ada bapak, tidak ada ibu. Dia adalah Nabi Adam. Yang ketiga, ada ibu, nggak ada bapak. Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, tidak ada bapak. Tidak ada ibu, tapi ada bapak, yaitu Hawa. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga adalah isbatul qiyas, penetapan adanya qiyas. Ya, dari mana diambil? Ini diambil dari kamatsali Adam. Ya, firman Allah kamatsali Adam. Syahidnya, istilahnya syahidnya. Jadi inna matsala Isa indallahi kamatsali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa itu di sisi Allah seperti Adam. Jadi penciptaan Nabi Isa yang Allah ciptakan tanpa ayah, itu perumpamaannya, mudahnya seperti perumpamaan Allah menciptakan Adam. Ya. Nah, ini adalah tentunya kias, ya, kias. Nah, wa kullu mathalin madrubin fil Qur'an fa innahu dalilun 'ala thubutil qiyas. Setiap perumpamaan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, maka ini merupakan dalil tentang adanya kias. Nah, faedah yang keempat, itsbatul qawli li Rabbi Azza wa Jal. Penetapan adanya sifat qaul bagi Allah Azza wa Jal, di mana Allah berfirman, "Tsumma qala lahu." Tsumma qala lahu, kemudian Allah berfirman kepadanya. Jadi Allah memiliki sifat qaul. Kemudian yang kelima, anna qaulallahi bisautin masmu'in wa bihurufin murattabah. Bahwa qaulullah, firman Allah itu dengan suara yang didengar dan dengan huruf yang teratur. Ya. Allah berfirman, qala lahu kun. Ya. Fa yusma'u hadzal qaul biharfin murattab. Qaul ini didengar dengan huruf yang teratur. Terakhir, yang keenam adalah itsbatu sifati al-khalqi lillah.
Ayat yang mulia ini menetapkan bahwa sifat Allah adalah al-khalaq, mencipta. Ya, Allah mencipta. Allah berfirman khalaqahu. Wal khalaq adalah, pertanyaannya, sifatun dzatiyah atau fi'liyah? Sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah? Jawabannya adalah sifat fi'liyah. Ya, min sifati al-fi'liyah. Ya. Lakin qad marra alaina anna jins sifat al-fi'liyah dzatiyah. Lianna Allah lam yazal wa la yazalu fa'alan. Jadi telah berlalu penjelasan bahwa jenis sifat fi'liyah, jenis sifat fi'liyah adalah dzatiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa fa'al, disifati dengan fa'al. Ya. Allah fa'al. Nah, ini barangkali yang bisa kita bahas, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi intinya bahwa ayat yang ke-59 ini menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita bahwa perumpamaan Isa yang dianggap sebagai anak Tuhan karena tanpa ayah, ini diluruskan oleh Al-Quran bahwa hal tersebut tidak benar, ya. Dan perumpamaan Isa adalah seperti perumpamaan Adam. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tanah dan Allah katakan kepadanya kun fayakun. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasan dan juga pembacaan dari tafsir yang terkait dengan ayat Ali Imran, surat Ali Imran ayat 59. Pendengar dan pemirsa Roja TV, demikian faedah yang sangat bermanfaat terkait dengan pembahasan ayat ini. Kita berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya untuk memperdalam pembahasan secara khusus tafsir surat Ali Imran ayat 59. Kita akan angkat via telepon terlebih dahulu, silakan. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana? Erwin di Padang Sidimpuan. Ya, silakan akhi. Barakallahu fiik. Menurut orang Yahudi, Nabi Isa katanya lahir tanpa ayah, dibilang anak zina, kan? Iya. Jadi menurut nalar mereka itu tidak masuk akal. Mana mungkin seorang wanita bisa hamil tanpa ada percampuran antara wanita dan laki-laki, kan? Jadi bagaimana kita menyikapi orang Yahudi yang tetap bersikeras mengatakan bahwa Nabi Isa itu bukanlah Nabi dan mereka anggap itu tetap sebagai hasil perzinahan. Nah. Mohon arahannya Pak Ustaz. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Nah, jadi memang orang-orang Yahudi ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang penolakan mereka, ya. Dan Allah sebutkan seperti apa yang disampaikan, ya, di surat Maryam ketika Maryam alaihi salam mengandung Isa, mereka bilang laqad ji'ti syai'an fariyya. Ya. Jadi kau telah datang dengan perkara yang mungkar. Jadi apa yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi kepada Bunda Maryam bahwa ia berzina, ya tentunya kita tidak menerimanya karena beliau adalah perempuan yang suci, ya, perempuan yang sangat-sangat suci. Apa dalilnya? Antum bisa baca surat Maryam. Kita bisa bacakan surat Maryam, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan atau mengutus malaikat Jibril, kemudian dia berubah menjadi laki-laki yang mendatangi Maryam memberikan kabar gembira tentang itu, ya. Maryam
berlindung kepada Allah. Ya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ya. Ini kan merupakan apa? Merupakan bukti bahwa Maryam adalah wanita yang suci. Dan dia pun ketika hamil, dia berkata, bagaimana aku hamil? Ya. Sedangkan aku tidak pernah disentuh sama sekali oleh siapa? Oleh manusia. Itu. Dan kita harus mengatakan seperti apa yang Allah firmankan. Kita jelaskan bahwa Maryam adalah wanita yang suci dan sama sekali tidak pernah disentuh oleh laki-laki, ya. Dan kita bela, ya, Maryam seperti Allah membela Maryam dalam Al-Quran. Dan tentunya kita tidak menerima apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi bahwa Maryam berzina dan Isa adalah hasil dari anak zina, ya. Dan tentunya kita meyakini bahwa ini adalah perkataan dan keyakinan yang menyimpang, dan Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan itu dalam Al-Quran. Dilengkap di surat Maryam disebutkan, ya. Jadi lengkap, sangat-sangat lengkap. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pembelaan terhadap Maryam, bahwa Maryam ini bukan pezina dan anaknya bukan hasil zina, dan dijelaskan di surat Maryam juga bahwa Isa adalah seorang nabi, ya, nabi, dan ia bukan Tuhan, ya. Nah, dari sini kita orang Islam ini pertengahan sikapnya, tidak berlebih-lebih, tidak berkurang-kurang ketika menyikapi Isa, ya. Ada yang mufrid, ada yang mufarrid, ya. Nah, orang-orang Yahudi mengatakan Isa hasil anak zina. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah apa? Isa adalah anak Tuhan. Ini kan dua hal yang saling bertentangan. Tapi orang Islam pertengahan. Orang Islam pertengahan, kita mengatakan bahwa Isa adalah anak yang suci, dilahirkan dari ibu yang suci, yang tidak sama sekali pernah tersentuh dengan oleh laki-laki, ya. Dan dia juga bukan anak Tuhan. Dia juga bukan anak Tuhan, tetapi dia adalah seorang nabi yang mulia, yang menghabarkan bahwa nanti ada Allah utus nabi akhir zaman yang namanya Ahmad atau Muhammad. Nah, ini sikap kita. Sikap kita seorang muslim pertengahan. Ya, wallahu alam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian, akhi, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya, masih via telepon. Kita angkat kembali, silakan. Halo. Baik, sudah masuk, silakan. Iya, halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dari Abu Rasid di Jakarta. Silakan Abu Rasid di Jakarta, silakan. Iya Ustaz, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau menanyakan, beberapa ustaz ya atau kiai juga menyebutkan bahwa Nabi Adam itu diturunkan ke dunia karena melakukan suatu dosa, yaitu mendekati khuldi dia. Kemudian di sisi yang lain beberapa ustaz juga menjelaskan bahwa Nabi Adam itu turun ke dunia bukan bukan karena melakukan dosa, tapi karena Allah sudah merencanakan untuk menurunkan Adam menjadi khalifah di bumi gitu, Ustaz. Sebagai kita sebagai yang berpandangan menengah gitu, nggak condong sana bercondong sini, kita sebaiknya gimana, Ustaz? Karena beberapa orang tuh menyatakan bahwa Nabi Adam itu bukan karena dosa, karena Allah sudah merencanakan bahwa Nabi Adam jadi khalifah. Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua pandangan berarti ya yang disampaikan. Satu yang mengatakan bahwa Nabi Adam diturunkan karena melakukan dosa, satu karena ingin dijadikan sebagai khalifah. Jawabannya adalah yang tepat kita lihat Al-Quran. Ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul.
Apabila kalian ada pertentangan, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, baik. Kembali kepada Allah, kita baca Al-Quran. Kita baca ayat-ayat tentang Adam. Ya, di Al-Baqarah ada, kemudian di Al-Maidah, ya, dan di surat Toha sangat jelas. Ya, surat Toha itu dijelaskan bahwa Nabi Adam itu diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak makan buah, ya, yang setan itu berusaha untuk menggoda Adam untuk memakan buah tersebut, ya. Jadi setan itu berkata, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla, ya, apakah aku mau tunjukkan engkau kepada pohon kekekalan, ya, dan kerajaan yang tidak akan usang, dia kekal juga, kan gitu. Nah, larangan ini dilanggar sama Adam alaihissalam, dimakan sama Adam, ya, dimakan sama Adam, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'asa Adamu rabbahu fawa. Jadi Adam itu bermaksiat terhadap Rabb-nya, ya, dan tersesat di sini. Kemudian karena dia memakan makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hukumannya adalah diturunkan dari surga ke bumi. Kemudian di bumi menjadi khalifah, menjadi kalau misalkan kita bisa mengatakan itu ada menjadi khalifah, itu di antara hikmah, ya. Tapi tentang apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa Adam yang melakukan maksiat dengan melakukan dosa, ya, atau pelanggaran, memakan buah khuldi, kalau dikatakan buah khuldi, tapi kan ulama mengatakan syajaratul khuldi ini adalah penamaan dari iblis, ya, penamaan dari iblis, ya. Nah, kemudian dalil bahwa Adam melakukan hal yang Allah larang, itu Adam berdoa, doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, apabila engkau tidak mengampuni dosa kami, ya, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi, ya. Dan kalimat-kalimat inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Adam alaihi assalam. Dan hikmahnya adalah bahwa melakukan perbuatan yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terima taubatnya, ya. Dan ada perbandingan antara dosa iblis dengan dosa Adam. Iblis itu melakukan dosa karena kesombongan, ya, kesombongan. Dan biasanya orang melakukan dosa karena kesombongan itu susah untuk bertobatnya. Tapi kalau Adam melakukan dosa karena syahwat, ya, tertarik dengan hal-hal iming-iming tertentu, ya, kemudian dia bertobat. Dan biasanya yang dosa disebabkan karena ini, dia tahu ini berdosa dan ini dia salah, dia akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa ana jawab, wallahu a'lam bissawab. Nah, jazakallahu khair, barakallahu fiik, Ustaz. ini saja barangkali yang bisa kita bahas, ya. Mudah-mudahan manfaat. Saya minta maaf kalau banyak kekurangan. Saya akhiri, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.